Ini di dalam sudah akar sudah banyak teman-teman ya. Jadi nanti kalau suatu saat sudah hampir jadi, kita ganti media baru gel seperti ini, blebek seperti ini sudah bisa mewakili kaki teman-teman. Kali ini saya akan berbagi sedikit membuat bonsai ukuran sito ya, terutama bonsai serut teman-teman ya. Jadi yang susah itu serut teman-teman. Kalau sancang agak mudah ya, karena dia sancang punya perantingan yang rapat dan daun bisa mengecil teman-teman ya. Jadi kalau membuat bonsai sito itu ukuran, kalau sito biasanya 1 sampai 5 teman-teman ya. Tapi kalau di sini itu biasanya 10 ke bawah juga bisa disebut sito ya. Kalau 10 ke atas sudah mame teman-teman ya. Nah ini terkadang orang menyebutnya sito atau mame ya. Jadi beda negara terkadang juga beda teman-teman ya. Membuat bonsai mame atau sito ya, itu kalau untuk jenis-jenis tertentu mungkin ada yang lebih cepat, ada yang tidak teman-teman ya. Tapi untuk serut ini ya yang nanti susah di perantingannya kalau terlalu kecil ya. Jadi saya punya cara, waktu penanaman awal itu saya press teman-teman ya. Jadi saya langsung kasih pot kecil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar ini teman-teman, agar mata tunas ini nanti rapat, bisa dilihat. Nah ini dulu pernah saya potong sesuai yang saya inginkan, dia tumbuh di sini, di atas ini. Nah, seperti ini, dia tumbuhnya persis sekali dipotong pasti dia tumbuh di yang kita inginkan. Nah seperti itu kan terkadang susah ya teman-teman ya. Nah tekniknya satu, saya kasih pot kecil ya. Ini nanti bisa kita lihat ya. Kenapa fungsinya pot kecil itu juga? Selain untuk merapatkan mata tunas, kedua untuk menahan pertumbuhannya agar tidak terlalu subur teman-teman ya, agar tidak terlalu cepat lah. Kalau dia pertumbuhannya terlalu cepat full subur, mata tunas itu akan jauh teman-teman ya. Itu. Terus kedua, dengan pot yang press, dia akan batang-batang cabang ini akan mudah menua teman-teman ya. Jadi seandainya kecil tapi berisi padat gitu teman-teman ya, seperti itu. Jadi dia tertekan ya, seperti diibaratkan tanaman tumbuh di batu asli. Nah, kalau di batu serut kecil saya nggak heran teman-teman, karena dia makanannya dari situ sudah tertekan, karena dia tumbuh di batu kan minim ya, minim makan. Akhirnya perantingannya terkadang kita dapat di alam itu sudah hampir jadi ya, sudah komplit lah. Nah seperti itulah kita terapkan di sini teman-teman. Jadi kita terapkan di sini, kita juga ini kan tidak serut di batu teman-teman dulu ya. Jadi ada serut rap gitu, ada kecilnya saya ambil terus saya tanam. Kita terapkan di sini. Kita juga menahan pertumbuhannya subur tapi tidak cepat. Nah itu subur tapi tidak cepat. Nah nantinya juga akan bisa menuakan batang dan cabang teman-teman, itu otomatis ya. Makanya saya pakai teknik seperti ini. Coba kita lihat teman-teman. Soalnya bikin serut dengan ukuran 10 cm ke bawah itu agak susah teman-teman. Saya akan buka potnya dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Kita lihat teman-teman. Nah dia tembus di bawah teman-teman ya, tembus di bawah pot, tapi tetap di dalam itu karena dulu kita tanam dari awal, dari kita nanam di dalam juga mungkin sudah ada serabutnya teman-teman ya. Nah
kalau kita di dalam terus seperti ini ya bisa mati teman-teman. Makanya kita kasih pot yang besar agar dia tetap subur teman-teman ya. Bisa dilihat ini saya cuci dulu teman-teman ya, saya semprot dulu. Ini saya semprot dulu biar jelas teman-teman ya. Nah ini yang di bawah pot kita potong aja teman-teman akar, nanti kita ganti media baru ya. Ini sekalian kita sikat pohonnya, ini ada jamurnya teman-teman biar kelihatan bersih ya. Jadi membuat bonsai kalau dengan teknik seperti ini teman-teman itu juga tidak cepat teman-teman. Ini aja saya dari bahan sudah 10 bulanan teman-teman, hampir setahun ini. Jadi membesarkan ini, membuat ini itu hampir setahun. Meskipun kecil ini kalau kita kerjakan dengan proporsional teman-teman, sesuai bonsai-bonsai yang kerak pada umumnya juga lama teman-teman ya. Perantingan rapet, pencabangan seimbang itu juga lama teman-teman. Itu membutuhkan 3-5 tahun juga teman-teman, meskipun kecil ya. Jadi jangan dipikir membuat bonsai kecil itu cepat teman-teman, sama sebenarnya. Jadi dia kecil pun makanannya sedikit ya. Bonsai kecil pun kita kasih pot tuh makanannya juga sedikit teman-teman. Bonsai besar juga pasokan makannya besar, dia akan naik ke atas menyuplai juga besar. Kalau kecil juga sedikit, jadi juga lama gitu ya. Tapi kalau asal bikin gerombol aja cepet teman-teman ya, kecil ya kita kasih pot besar, kita suburkan, kita potong-potong aja, nanti akan cepat gerombol ya. Tapi proporsi dan anatomi itu bisa sesuai atau enggak ya, soalnya kita membuat bonsai dengan konsep dasar-dasar untuk kontes teman-teman ya. Jadi kita juga harus mengikuti pakem-pakemnya ya, minimal insting alam teman-teman ya. Insting alam itu sesuai karakter pohon yang di alam kita bikin miniatur. Nah bisa kita lihat teman-teman, jadi dia sampai akarnya itu keluar dari pot sini teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nah, ini di dalam sudah akar sudah banyak teman-teman ya, penuh mungkin ya di dalam ya, tapi nggak saya lepas teman-teman, biar dia akar di dalam itu biar teman-teman ya. Jadi nanti kalau suatu saat sudah hampir jadi, kita ganti media baru kita kurangi ya, mungkin separuh dari ketebalan pot ini. Soalnya nanti kalau sudah jadi tampilannya tidak akan di pot besar ini teman-teman kalau dikonteskan ya. Makanya dia akan kuat nanti. Nah ini untuk penyuburan kita biar dulu, ini kita potongnya aja teman-teman yang ini ya, biar dia tumbuh serabut baru lagi. Seperti ini teman-teman ya. Nah ini sekalian kita pruning juga ini. Jadi kalau sudah kita mangkas akar ini dibarengi dengan pruning teman-teman ya. Nah jadi serut ini saya press pot kecil itu karena serut ini sudah tidak membutuhkan kaki teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi sudah bogel bentuknya ya. Nah bogel seperti ini, blebek seperti ini sudah bisa kita, jadi sudah bisa mewakili kaki teman-teman ya. Jadi nggak harus lagi kaki ada lebih bagus, tapi ini pun sudah bisa mewakili. Jadi karakter pohon yang bogel seperti ini sudah bisa mewakili kaki. Makanya saya fokus ke atas teman-teman ya. Jadi saya fokus ke atas. Lain kalau ini teman-teman, ini kenapa masih agak pot besar, karena ini masih proses bikin akar teman-teman ya. Seperti ini juga. Nah ini habis saya sobek akarnya, jelas dia butuh subur teman-teman untuk menutup kambiumnya ya. Makanya masih saya pot besar. Nanti kalau sudah kambium ini tertutup sempurna, akan saya pot kecil seperti ini teman-teman ya. Ini sudah bisa dilihat teman-teman, bogel ini ya.
bisa dilihat. Nah, seperti bonsai kimeng ini nanti juga akan saya bikin kecil teman-teman ya, mungkin mame lah. Nah, kenapa masih saya polybagi? Karena saya masih perlu kaki teman-teman. Jadi ini hasil setek, kakinya harus proporsional dengan batang ya. Kalau batang sebesar ini, kakinya terlalu kecil, ini ya nggak proporsional ya, makanya saya kasih polybag besar dulu. Nah, ini nanti bisa kita press teman-teman kalau sudah seimbang ya. Press itu maksudnya kita potong, tapi jangan kita press di sini. Nanti kalau akar ini sudah jadi, baru kita press. Nah, ini kan mestinya sudah proporsional teman-teman ya dari cabang-cabang. Makanya ini saya potong atas ini untuk menahan teman-teman. Menahan agar ini jangan jadi dulu. Jadi nggak saya jadikan dulu. Saya jadikan akarnya dulu. Setelah akar tercukupi semua, nanti baru saya press. Nah, tinggal kita bikin seperti ini, kita tahan. Pembengkakannya sangat lambat teman-teman. Jadi setelah saya press separuh seperti ini, pembesarannya sangat lambat ya. Kalau nggak kita press, dia akan cepat. Nah, ini sudah pernah saya potong juga. Nah, ini nanti kalau masih akar belum jadi, saya potongi di sini ya, seperti ini. Nah, saya potongi seperti ini kalau akar belum jadi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kan sudah ngepen teman-teman ya. Kalau memang mau ini kita jadikan seperti ini, cabang sudah proporsional, kita tinggal ngepres saja seperti ini. Jangan kita press ini ya. Nanti kalau press ini keburu jadi di atas, akar belum jadi. Nah, kita press tahan aja seperti ini teman-teman. Kita tahan seperti ini aja. Kita fokus ke akarnya ya. Jadi kalau sudah kita tahan seperti ini agak lambat teman-teman pertumbuhannya ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga masih program akar semua teman-teman. Bisa dilihat ya. Nanti kalau akar sudah tercukupi baru kita pendek-pendekkan ya. Nanti jadinya bisa 10 cm ke bawah nih. Kalau kita potong sini bisa 10 cm ke bawah, bisa masuk sito atau mame juga teman-teman ya. Mengerucut teman-teman, dari kebesaran bawah sampai ujung mengerucut habis segini nanti. Nah, itu teman-teman tadi ya. Jadi membuat bonsai yang ukuran mame atau small ataupun sito itu juga waktunya sangat lama teman-teman ya. Jadi enggak wah kecil cepet enggak ya. Kalau kita membikinnya dengan tatanan untuk kontes atau pameran ya. Kecuali kalau kecil cuman buat rimbun-rimbun, itu cepat teman-teman ya. Tapi kalau memang kita membuat kecil dengan tatanan untuk pameran atau kontes sesuai pakem bonsai alam lah, pakem bonsai seperti pohon di alam sesungguhnya, itu ya juga lama teman-teman ya, minimal 3 tahun ya bikin seperti ini. Itu baru bisa dikonteskan, bisa sampai 5, 6, 7 tahun teman-teman, bisa ya, tergantung tingkatan-tingkatan yang akan kita ikuti di kontes ya. Ya tapi minimal 3 sampai 5 tahun itu sudah bisa dikonteskan teman-teman ya. Ini baru hampir setahun teman-teman. Masih butuh 2 tahun lagi untuk dikonteskan ya mungkin ya ini ya. Nah, sancang sama serut itu juga beda teman-teman ya. Jadi sancang sudah punya kelebihan ini, jarak mata tunas pendek-pendek sendiri meskipun dia subur teman-teman ya. Meskipun potnya agak besar, terus dia sudah punya karakter daun kecil, perantingan mudah rapat. Nah, itu kelebihannya sancang ya. Makanya saya ini coba akan bikin untuk serut yang paling susah dibikin kecil teman-teman ya. Kalau di batu bisa teman-teman ya, tapi ini bukan di batu masalahnya ya. Ini juga sancang ukuran 5 cm teman-teman ya. Jadi nggak ada 10 cm. Nah seperti ini bisa dilihat teman-teman, ini kaki sudah jadi, tinggal membuka ini. Nah ini cepat kalau kita membikinnya asal gerombol, cepat teman-teman, cepat kalau asal gerombol ya. Tapi kalau untuk standar kontes itu harus jadi anatomi kaki proporsional antara tinggi, lebar dan kebesaran cabangnya harus serasi ya. Itu agak susah teman-teman ya.
agak lama lah. Nah seperti ini, kalau asal gerombol bikin kecil ya cepet ya. Nah ini contoh untuk serut teman-teman ya. Kalau mau bikin kecil tapi ini asli di batu teman-teman, bisa ya. Soalnya dia sudah lah, bisa dilihat ini ngecop di batu. Ini ukuran mungkin semua lah, itu bisa dibikin ya. Soalnya dia sudah tertekan dari sebelumnya, dari awalnya sudah tertekan. Makanya untuk teman-teman kalau mau bikin bonsai kecil, terutama yang susah rapat, teman-teman harus kasih pot kecil dulu biar dia tumbuh membuat mata tunas yang rapat. Setelah itu ada cabang-cabangnya semua, mata tunas rapat, bisa teman-teman suburkan untuk mempercepat lah. Jadi nanti kiranya bonsai itu dipres, dia akan tumbuh banyak anak cabang atau ranting ya.